Halo, selamat datang di channel Penilaian ID, Pusat Informasi, Media Edukasi, Penilaian, dan Properti bersama saya Asti Widyahari. Di video kali ini kita akan menjawab pertanyaan yang masuk melalui email Penilaian ID. Berikut pertanyaannya. Si penanya ini akan melakukan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang besarnya luasnya itu ada di bawah 5 hektar. Nah, kalau di peraturan itu disebutkan kalau luasnya kurang dari 5 hektar, kurang dari sama dengan 5 hektar, maka itu boleh memilih akan menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 ya, atau boleh menggunakan tahapan pengadaan tanah sesuai undang-undang itu, atau bisa juga tidak. Sekarang dia tanya, ya. Dia tanya, mana yang lebih baik untuk dilakukan? Berdasarkan undang-undang atau tidak? Artinya, kalau berdasarkan undang-undang berarti mengikuti tahapan. Pertama ada tahap perencanaan, ada tahap persiapan, kemudian tahap pelaksanaan, lalu ada penyerahan hasil. Atau dengan cara transaksi langsung, ya, kepada masyarakat gitu, langsung bernegosiasi. Plus minus sebenarnya. Tapi kalau dari sisi penilai, tentu punya pandangan lain ya, punya pandangan tersendiri. Jadi kurang lebih seperti ini. Kalau yang lebih ingin waktunya terschedule dengan baik gitu ya, ada bisa mengikuti tenggat batas waktu sesuai dengan perencanaan yang sudah dilakukan gitu ya, time schedule yang sudah direncanakan, itu menurut saya mending menggunakan tahapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 gitu. Kenapa? Memang bedanya ya, kalau ikut tahapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum ini di awal rada lama karena ada proses ini itu persiapan tim ya, koordinasi dengan berbagai banyak pihak gitu ya di sana. Kalau misalnya transaksi langsung bisa lebih cepat di awal untuk langsung proses ke apa namanya, bayar ganti kerugian, biasanya lebih cepat gitu ya, karena biasanya minta izin lokasi segala macam, terus habis itu tinggal transaksi aja. Tapi kalau misalnya menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, mesti tahap perencanaan dulu lah, persiapan dulu, kemudian pelaksanaan, cari penilai lagi, kemudian dihitung gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum memang di awal rada-rada lama, rada-rada ribet, tapi ke belakangnya jauh lebih smooth. Kenapa? Karena di situ prosesnya kan terikat pada undang-undang ya. Terikat pada undang-undang, sudah jelas aturan mainnya segala macam. Nilai ganti kerugiannya pun yang nanti akan dibayarkan kepada masyarakat pun sudah jelas gitu. Bukan sudah jelas ya, sudah tersusun dengan rapi bahwa berdasarkan peraturan penggantian wajarnya adalah nilai penggantian wajarnya adalah ini tambah ini tambah ini tambah ini, hasilnya adalah sekian. Kalau oke, masyarakat oke, lanjut. Kalau enggak, bisa konsinyasi atau bisa mengajukan keberatan ke pengadilan. Prosesnya cepat. Maksudnya prosesnya lebih ter terprediksi ya, ada alurnya tersendiri gitu. Tapi kalau misalnya transaksi langsung dengan masyarakat, memang bisa lebih fleksibel. Lebih fleksibel dalam arti bisa langsung bernegosiasi dengan masyarakat, negosiasi sekian gitu ya untuk mencapai kesepakatan. Jadi kalau menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, itu sudah jelas komponen-komponen apa saja yang dinilai. Tapi kalau misalnya bertransaksi langsung dengan masyarakat gitu ya, head to head gitu, negosiasi, itu faktor kontrolnya, benchmarknya berapa, negosiasinya bisa berapa. Misalkan rumah saya dibebaskan, mau transaksi langsung nih, si yang butuh tanah bilang, saya akan beli tanah ibu 3M, kata dia. Oh, saya tidak mau, saya mau 7M, kata saya. Kata dia, oh nggak bisa, kita nggak ada dana sekian, kata mereka. Terus saya bisa bilang, oh ya udah, nggak usah dibebaskan kalau gitu, saya nggak akan jual. Ada nggak faktor yang bisa menengahi itu? Nggak ada, kecuali negosiasi. Dan itu karena gapnya terlalu lebar ya, 3M ke 7M, temu di tengah-tengah pun masih agak tinggi gitu ya.
Nah, itu semua itu kan butuh proses dan negosiasinya nggak bisa cepet, bisa berhari-hari, bisa berbulan-bulan, kayak gitu. Itu. Jadi, kalau di pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum kan ada batas waktunya. Kalau tidak setuju bagaimana, mungkin ada segala macamnya, bisa konsinyasi, bisa protes ke pengadilan, kayak gitu. Nah, itu dia perbedaannya ya. Jadi kalau dipisahkan itu dari segi sebelum perhitungan nilai ganti kerugian sampai dengan tahap setelah perhitungan nilai ganti kerugian, itu bedanya. Yang pertama mungkin lebih lambat gitu ya kalau Undang-Undang Nomor 2, tapi di setelahnya itu bisa lebih tertata, lebih tahu alurnya, jangka waktunya berapa, lebih terprediksi gitu ya. Tapi kalau misalnya pengadaan tanah yang head to head gitu, negosiasi langsung antara yang membutuhkan tanah dengan pihak yang berhak, ya di awalnya mungkin bisa cepet, tapi di belakangnya kemungkinan akan lebih alot, lebih panjang waktunya karena perlu negosiasi segala macam gitu ya. Itu dia jawabannya. Jadi make sense. Jadi bukan berarti karena saya seorang penilai, oh mending pakai jasa penilai aja. Enggak, karena walaupun penilaiannya walaupun pengadaannya langsung ke masyarakat, itu juga memakai jasa penilai kok. Bedanya kalau menggunakan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 ya, menggunakan tahapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, itu dasar nilainya atau nilai yang dikeluarkan penilai disebut dengan nilai penggantian wajar. Kalau misalnya langsung negosiasi di antara pihak yang perlu tanah dengan pihak yang berhak, masyarakat misalnya, itu menggunakan nilai pasar. Ada dua jenis nilai ini. Itu ya. Nanti mungkin akan dijelaskan ya, kenapa sih ada nilai yang disebut A, ada nilai yang disebut B, dan apa hubungannya sama tujuan penilaian. Mungkin di sana ya mungkin perlu dijelaskan bahwa kalau tujuannya beda, maka nilainya juga berbeda. Nah, kalau excited tentang hal itu, silakan tulis di komen, dan semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.